Halo everyone, welcome back di YouTube channel aku. Ya, Indah Arta Verlina. Kita akan membahas tentang personal branding. Jadi, ada beberapa hal berikut bakalan aku share terlebih tentang blocking paradigma atau sudut pandang yang selama ini berkembang di masyarakat perihal personal branding. Yang pertama, personal branding diartikan sebagai pencitraan. Itu salah. Sebenarnya bukankah tidak menjadi masalah ketika kita keluar rumah menggunakan baju tidur atau piyama? Bukankah juga tidak menjadi masalah ketika pergi ke pasar hanya memakai daster berselempang handuk layaknya ibu-ibu mau mandiin anaknya? Iya. Sebenarnya tidak menjadi masalah. Tapi mengapa hal tersebut dianggap tidak pantas? Bukankah tidak pantas itu juga relatif? Dan tidak semua orang sepakat dengan sebuah pendapat. Iya, itu tepat. Sebuah contoh sederhana yang coba aku sampaikan tadi bukti nyata pula bahwa personal branding bisa dinamakan polesan. Hah? Polesan? Jadi tidak nyata? Jadi tidak ada bedanya dengan pencitraan. Ups, tunggu dulu. Secara konkret keduanya bisa dibedakan kok dari kemampuan kita sebagai pribadi yang memiliki potensi untuk memenuhi. Yaps, jika dianggap bahwa kita jago berdandan dan cantik karena make up yang branded, sedangkan kita juga mampu untuk memenuhinya, itu masuk dalam personal branding. Tapi jika hanya untuk dianggap mewah oleh orang lain, padahal setengah mati effort untuk beli, namanya pencitraan. Kuharap kalian paham. Jika belum, bisa di-replay dari kalimat pertama nomor 1. Selanjutnya kita bahas blocking paradigma yang kedua, yaitu berbicara personal branding banyak diartikan sebagai ajang untuk tenar. Itu juga salah. Berbicara tentang personal branding, stigma di masyarakat akan erat dengan kata ingin dikenal atau bahkan sebuah cara untuk terkenal. Susah memang merubah pola pikir, tapi di sini aku sekedar memberikan penjelasan bahwa hakikat personal branding adalah metode untuk mengonversikan kompetensi menjadi benefit yang bisa dirasakan kebermanfaatannya oleh orang lain. For example, ketika kita sudah dianggap oleh orang lain sebagai motivator, dalam arti bukan sebagai apa kita dianggap oleh mereka, tapi sejauh apa kita menjadi yang diekspektasikan selama ini. Karena branding itu muncul bukan di-create atau dibuat. Mayoritas dia muncul karena natural dan berkaitan dengan sesuatu yang kita lakukan berkali-kali, sehingga meninggalkan sebuah identitas diri kita dalam benak mereka. Yang ketiga, personal branding dibilang haus akan publisitas. Paradigma ini juga tidak tepat. Ada sebuah kisah yang saya angkat dari buku berjudul Kode Personal Branding karangan dari Zili Agung Wasesa. Di sana beliau memaparkan ada seorang pengusaha keripik sudah berjaya dalam karirnya karena membangun dengan suka duka sepanjang tahun. Tapi ia tidak menyerah. Itulah kunci suksesnya. Suatu ketika ada media massa yang memuat kisah inspiratifnya dan dibaca hampir semua orang. Dampak adanya berita tersebut membuatnya seiring berjalannya waktu juga sering diundang dari ujung ke ujung Indonesia untuk berbagi kisah sebagai wirausaha yang sukses. Alhasil, produksi keripik tidak terkontrol. Sedikit demi sedikit pun bangkrut karena ia terlalu fokus memenuhi kebutuhan publikasi sebagai pengisi materi. Padahal, kapasitas dia sebenarnya tidak di sana. Sedangkan branding ia sebagai pengusaha sejati perlahan menepi dan mati. Itulah bukti bahwa sebetulnya ketika branding itu bisa terus bersinar,
bukan karena popularitas yang terus beredar, tapi adanya konsistensi yang kita tebar. Yang keempat, personal branding dibuat untuk menciptakan kesenjangan sosial. Ini adalah stigma yang salah. Banyak orang sukses enggan untuk melakukan interaksi sosial dengan pengagumnya. Iya, tentu banyak yang menyayangkan hal tersebut. Baik artis, musisi ternama, pejabat negara, hingga selebritis tingkat sosial media. Dia dianggap sebagai panutan bagi banyak orang, tapi apakah mereka menyadari seberapa mereka bermanfaat hingga tak sekedar disebut hebat? Selain contohnya, membuka markas 24 jam nonstop adalah sebuah usaha dari sang legendaris untuk tetap loyal pada setiap yang mengidolakan. Karena memang branding tidak untuk dijadikan sebagai bahan pembanding. Jadi untuk apa terlalu mengejar ketenaran jika hanya semakin menambah kesenjangan? Sekian dari aku. Terima kasih buat yang sudah mampir. Terima kasih juga buat kalian yang udah dengerin sampai akhir.